Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bincang dengan Herdi. Herdi, Waalaikumsalam. Herdi ini mantan Himasos, mantan mantan mahasiswa sosiologi tahun masuk berapa Herdi? Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 Iya, berapa? Kak. Tahun apa lulus? 2019, Kak. Oke. Dari tahun 2018, 2020, awal 2020. waktu wisuda. Jadi beliau ini Iya. sudah bekerja di PKH ya. PKH. Iya. Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Jadi gini nih, kita membincang ini soal mahasiswa baru sudah mulai masuk, tapi kuliahnya kuliah Zoom. Jadi saya mau rekam ide-ide dari Herdi untuk disampaikan kepada mahasiswa baru lewat WA. Jadi Herdi, menurutmu apa yang harus dipersiapkan mahasiswa baru ini supaya jadi mahasiswa? Karena mereka ini dari SMA mau jadi mahasiswa nih. Apa yang orang persiapkan? Iya. Ya, silakan. Ya. Memang kalau bicara soal apa yang mereka siapkan dari siswa ke mahasiswa, ini kan naik tingkatan gitu. Yang dulunya orang masih siswa itu pindah ke mahasiswa. Nah, sementara kalau kita Mati jaringan. Mati jaringan Herdi. Herdi, kau mati jaringan ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jaringan di Banggai. Karena Herdi ini masih tinggal di Banggai Kepulauan. Masih tinggal di Banggai Kepulauan. Masih di Banggai Kepulauan. Jadi jaringannya ya seharusnya pemerintah siapkan ketika COVID ini berjalan, harusnya kan gini, akhirnya interaksi kita itu hanya lewat digital, hanya lewat internet, hanya lewat WA, hanya lewat email, hanya lewat Zoom, hanya lewat Google Classroom. Berarti pemerintah harus siapkan itu. Pemerintah harus siapkan Google Classroom-nya, WA-nya, supaya interaksi masyarakat itu tetap berjalan. Seperti kasus saya dengan Herdi ini kan akhirnya terputus gara-gara jaringan tidak bagus. Padahal akhirnya yang merugikan satu sisi mahasiswa baru sekarang itu merugi. Kenapa? Karena mereka tidak di kelas, mereka tidak di satu ruangan, tapi mereka di rumah masing-masing. Kemudian kuliahnya online lewat Zoom atau lewat Google Classroom, tapi satu sisi bagus. Jadi mereka tidak sibuk sewa kos, tidak sibuk ke Palu lagi, hanya boleh di rumah. Tapi di sisi lain rugi. Kenapa? Interaksi mahasiswa dengan dosen itu tidak terbatas, tidak seperti dulu. Tapi yang paling merugikan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang mahasiswa dalam berinteraksi pembelajaran. Akan banyak biaya. Dulunya biayanya cuma mungkin kos atau kemudian makan siang. Tapi sekarang sudah harus ditambah. Dia ketika mau jadi mahasiswa sudah harus punya HP online. Kemudian kedua, dia harus punya paket data yang harus diisi. Setiap kali pertemuan itu harus ngisi paket data. Saya mau cek dulu apakah ini sudah ada atau belum. Harus isi paket data. Itu kerugian ketika mahasiswa itu Zoom dia kuliah online. Nah, problemnya adalah tentu pendapatan orang tua mahasiswa itu kan tidak sama. Mungkin orang-orang yang tinggal di kota atau mungkin pegawai negeri, mungkin orang tuanya digaji itu bisa setiap bulan ada saving. Tapi
orang tua yang tidak digaji, hanya petani, hanya nelayan, hanya pekebun, itu tentu harus cari pendapatan yang lebih banyak lagi. Jadi menurut saya COVID-19 itu betul-betul membuat orang banyak pengeluaran, lebih banyak pengeluarannya. Satu sisi memang jadi mahasiswa semakin tidak mudah jadi mahasiswa, tapi kan belajar itu menjadi tanggung jawabnya, menjadi haknya orang, menjadi hak warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah. Maka pemerintah harus menyiapkan fasilitas pembelajaran. Nah, dulunya fasilitas hanya rumah, hanya gedung, hanya kelas. Tapi sekarang fasilitas pemerintah disiapkan harus ada jaringan, harus ada paket data. Henry, sudah terlibat? Halo Henry. Nah, berarti gini, menjadi mahasiswa tidak main-main lagi. Menjadi mahasiswa tidak main-main lagi. Sebab kenapa? Karena pengeluaran untuk menjadi mahasiswa itu semakin besar sekarang. Berarti teman-teman mahasiswa yang sekarang mahasiswa baru itu jangan main-main jadi mahasiswa. Tidak boleh main-main lagi. Jadi kan gini, di mahasiswa kan dihitung per semester. Biasanya sampai semester 7, semester 6 atau semester 7 dia sudah selesai. Semester 7 itu kan 3,5 tahun. 3,5 tahun, 3 tahun setengah. Semester 8 itu 4 tahun. Biasanya semester 8 ya, normal itu 4 tahun. Tetapi kan ada sampai semester kalau mahasiswa malas, mahasiswanya lebih aktif di luar, mahasiswanya tidak serius kuliah, itu sampai semester 7. Sampai semester 7 kan, sampai semester 8. Bukan cuma semester, tapi 4 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun kuliah itu, ada sampai 7 tahun kuliah. Jadi, so bergabung? Belum? Sampai 7 tahun kuliah. Kalau dia 7 tahun kuliah berarti ada 14 semester dia jalani coba. Biasanya orang selesai itu 3 tahun setengah sudah selesai. Biasanya 4 tahun. Yang normal itu 4 tahun sampai 4,5 tahun. Henry? Henry masih cari jaringan. Putus kau punya? Dengar suara Henry? Coba aku jaringan di sini. Ya, coba bicara. Bagaimana persiapannya mahasiswa mau jadi mahasiswa nih? Sedengar Kak, cuman biasa di sini putus-putusan. Bicara saja. Kalau itu bicara saja. Bagaimana persiapan mau jadi mahasiswa baru nih? Ya, saya lanjut. Ya, silakan. Ya, saya lanjut terkait soal apa? Ya, kesiapan yang harus teman-teman mahasiswa teman-teman siapkan, yaitu pertama soal mental, karena mereka melihat situasi yang baru begitu, karena memang yang dulunya mereka masih sering-sering jalan, sering-sering bermain dengan teman-temannya, tidak untuk fokus untuk belajar. Nah, tapi ketika sudah jadi mahasiswa, mereka harus siap mental mereka. Dalam artian harus mampu menerima keadaan begitu, untuk menerima keadaan dalam status mahasiswa. Karena memang dari siswa ke mahasiswa itu ada tingkatan yang harus dilihat begitu. Nah, dan harus teman-teman mahasiswa baru ini harus mampu beradaptasi begitu, sehingga mampu berinteraksi sama-sama dengan teman-teman begitu. Nah, itu yang saya coba lihat ketika bagaimana dari mahasiswa pindah ke mahasiswa begitu Kak. Terus jadi mahasiswa sosiologi, apa yang harus mereka siapkan? Mau jadi mahasiswa sosiologi, khusus sosiologi. Gimana itu? Mau jadi mahasiswa sosiologi? Apa mereka persiapkan belajar ya? Kalau apa yang mereka siapkan untuk jadi apa yang mereka siapkan yaitu harus karena memang yang dulunya kan mereka ada berbagai jurusan. Kalau kita lihat di status siswa, ada yang jurusan IPA, ada juga yang
yang jurusan IPS. Nah, kalau di IPS ini sudah ada dasar-dasar yang mereka pahami terkait soal sosiologi. Nah, tetapi kalau di IPA ini berbicara soal alam. Tapi ketika mereka pindah ke sudah masuk di sosiologi, harus tahu bagaimana tokoh-tokoh sosiologi itu. Minimal dasar-dasar yang mereka tahu belajar soal sosiologi. Seperti tokoh-tokoh sosiologi Auguste Comte, Emile Durkheim, harus baru Max Weber dan Karl Marx. Nah, itu yang harus mereka tahu. Minimal dasar-dasar yang harus mereka paham. Apa sih sebenarnya sosiologi ini? Belajar apa semua? Belajar tentang interaksi, belajar tentang adaptasi, begitu. Itu menurut saya, Kak. Tuh saya Wawan mau ambil yang tuh ini bukan ini ada di terus ada enggak buku yang bisa dibaca? Coba lihat sih, Kak, setengah mati. Bagus. Herdi, kenal saya. Kalau bicara buku, ya memang harus yang mereka Mana dikasih? Ya, Kak. Ya. Soal buku. Silakan lanjutkan. Kalau bicara buku, soal buku ya harus mereka punya, itu wajib. Nah, minimal pengantar sosiologi itu. Karena kalau kita tidak ada buku juga agak susah sebenarnya juga. Banyak tempat belajar untuk bisa dijadikan untuk belajar. Nah, tapi lebih bagusnya kita sebagai mahasiswa untuk dalam lingkup jurusan sosiologi harus mempunyai buku minimal 1. Kalau memang itu harus wajib untuk membeli buku, begitu. Nah, sehingga kita mau belajar, kita mau ingin baca. Nah, kadang biasa ada juga yang bisa tidak paham melalui HP, kan ini sekarang sudah media sosial sudah tinggi sekali. Nah, tapi ada juga yang paham ketika mereka baca buku. Nah, harus bagaimana mampu untuk kalau saya harus punya buku, karena itu salah satu kewajiban untuk mahasiswa sosiologi. Karena kita butuh referensi sehingga membuka wawasan kita berpikir. Nah, kalau kita tidak ada buku, agak susah untuk bagaimana kita mau belajar untuk mau diskusi, karena tidak ada bahan bacaan, begitu. Berarti kumpul uang kita. Berarti kumpul uang. Kemarin memang ketika, nah bisa dibilang begitu, tapi bagaimana juga harus ya itu salah satunya, harus mampu kumpul uang dan mendapatkan buku. Nah, memang kalau tidak ada buku agak susah sebenarnya, Kak, untuk mendapat wawasan, begitu. Memang sekarang ini kan media sosial sudah tinggi sekali, begitu. Tapi alangkah bagusnya itu punya buku, sehingga ketika kita berdiskusi dengan teman-teman semua, ada referensi yang tambahan yang kita dapatkan di buku, begitu, Kak. Dengan Himasos bagaimana? Bagaimana mahasiswa dengan Himasos? Nah, ini kalau saya sempat juga nonton tadi, dia bicara soal Himasos sama mantan ketua himpunan tahun periode 2016-2017, itu memang satu kesatuan yang susah untuk dipisahkan antara masyarakat sosiologi dengan Himasos, antara sosiologi dengan Himasos. Karena ini bedanya antara di Himasos ini banyak yang harus kita pelajari. Karena kadang biasa kurang di ruangan kita bisa dapatkan di Himasos, begitu. Nah, Himasos itu selalu membuka ruang ketika teman-teman belajar, ketika teman-teman ingin berdiskusi, ketika teman-teman untuk menambah wawasan, teman-teman Himasos selalu membuka ruang untuk belajar. Nah, susah untuk dipisahkan. Dan saya secara pribadi ketika saya belajar di Himasos dari mahasiswa baru sampai di akhir studi dan akhir penyelesaian kuliah, itu sangat mendapatkan nilai positif yang sangat bagus, gitu. Nah, merasa rugi ketika teman-teman tidak bergabung di Himasos, karena memang kita ada juga yang dapat di bangku kuliah, tapi tidak serta merta
apa yang teman-teman dapat di bangku kuliah ada juga di Himasus, karena ada step-step yang teman-teman belajar di Himasus. Nah, sehingga banyak wawasan-wawasan ketika teman-teman belajar di Himasus, banyak wawasan-wawasan yang coba teman-teman dapatkan. Begitu kan. Tidak bisa untuk menurut saya susah untuk dipisahkan begitu. Karena Himasus sangat membantu teman-teman. Apalagi yang saya katakan tadi, ketika teman-teman tidak ada di bangku kuliah, teman-teman bisa dapatkan di Himasos. Nah, Himasos akan selalu memberikan itu. Selagi itu masih teman-teman mau belajar, selagi itu teman-teman mau ingin diskusi, selagi itu teman-teman ingin menambah wawasan, ayo kita di Himasos. Begitu. Tidak ada menutup ruang, tetapi Himasos selalu membuka ruang untuk teman-teman mau belajar. Begitu, Kak. Oke. Apa sih yang mau didapat di Himasos itu? Apa sih kalau kita aktif di Himasos, apa sih yang mau didapat? Nah, memang itu selalu muncul pertanyaan, kenapa apa sebenarnya apa yang didapatkan di Himasos? Memang kalau dilihat dari luar itu sangat bertanya-tanya, apa sih? Nah, yang saya lihat itu ada salah satu kekeluargaan besar yang coba digabung dari berbagai tempat. Nah, di situ dibangunlah bagaimana rasa kekeluargaan di situ. Nah, dari situ kita diajar bagaimana tentang pendalaman lagi soal tokoh-tokoh sosiologi. Karena kalau di dalam ruangan itu belum terlalu bagaimana hanya sebatas kalau kita bilang baru luarnya, tetapi kalau di Himasos dia belajar sampai akar-akarnya bagaimana kita memahami soal sosiologi ini. Nah, sehingga itu yang kita dapatkan. Nah, banyak wawasan-wawasan, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan kalau kita mau bergabung di Himasos. Memang kalau dari skala luar kita lihat apa yang saya dapatkan di sini, apa yang saya dapatkan di Himasos. Tapi ketika kita coba masuk ke dalam, kita coba masuk mengikuti apa yang sudah disepakati, apa yang sudah aturan-aturan yang sudah disepakati, kita belajar. Ternyata beginilah saya. Nah, ternyata ada yang saya dapat. Nah, ketika ketika itu yang kurang di dalam ruangan, ada saya dapat di Himasos. Nah, berarti secara tidak langsung ada wawasan-wawasan lagi atau ada wawasan-wawasan penambahan begitu. Nah, sehingga kapasitasnya kita ketika bergabung di Himasos tidak berkurang. Tapi kalau kita belajar hanya sebatas di ruangan, hanya habis di situ. Tapi kalau di Himasos itu diwajibkan untuk baca buku, selesai baca buku kita diskusi. Nah, habis itu ada juga yang namanya turun lapangan. Nah, di situ juga diuji bagaimana mentalnya kita di Himasos juga itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi, kita tidak kaku atau kita tidak bingung. Begitu. Oke. Intinya bagaimana kita harus mampu harus bergabung di Himasos. Karena banyak sekali yang teman-teman dapatkan ketika mau bergabung di Himasos, tidak rugi. Itu menurut saya, Kak. Oke. Dengan mahasiswa yang kesadaran kritis bagaimana itu hubungannya mahasiswa dengan kesadaran kritis ini? Nah, ini kan kalau kita lihat situasi dengan itu harus memang hubungannya dengan mahasiswa dengan kesadaran kritis memang itu sangat penting, karena harus bagaimana kita lihat situasi sekarang ini baru kita. Nah, saya coba sangkut pautkan dengan Himasos juga. Nah, Himasos juga ajar tentang bagaimana mahasiswa itu melihat peka situasi sehingga mereka tahu beginilah. Nah, sehingga muncullah kesadaran kritis itu. Ketika mereka lihat situasi, ini beginilah terjadi. Kameramu ada yang halangi kayaknya, kameramu. Ada yang halangi kameramu ini. Ini di kamera. Apa ini? Lalat, Kak. Ya, lanjut. Ya, saya dengan bicara soal kesadaran kritis, mahasiswa kesadaran kritis itu perlu sangat dibangun, karena supaya melihat situasi bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi, masyarakat yang banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu di awal dari proses belajar. Nah, bagaimana dari belajar situ kita tahu bagaimana situasi petani, situasi masyarakat sekarang ini bagaimana. Sehingga
itu muncullah kesadaran kritis. Apalagi lagi-lagi saya sangkut pautkan dengan Himasos. Himasos coba bangun kesadaran itu dari yang dulunya itu hanya sebatas hedon-hedon, tapi ketika dia bergabung di Himasos itu dia tahu bagaimana. Oh, ternyata begini, situasi petani sekarang sudah begini. Ayo kita harus apa istilahnya kita bantu dengan berbagai cara. Gitu. Nah, itu yang saya coba pahami, dan saya coba lihat dari situ. Nah, itu sangat penting ketika mahasiswa harus membangun kesadaran kritis itu. Begitu. Nah, saya tidak ini juga tidak kita belajar juga di Himasos juga bangun kesadaran itu, kesadaran kritis itu. Istilahnya pekalah lihat situasi bagaimana. Pekalah lihat situasi petani sekarang ini bagaimana. Begitu. Nah, Himasos selalu bangun kesadaran itu dari tahun ke tahun. Himasos selalu bangun kesadaran kritis itu, tidak akan pernah putus. Sehingga banyak teman-teman yang sudah tahu bagaimana situasi sekarang ini. Begitu menurut saya, Kak. Oke. Hubungan mahasiswa dan masyarakat bagaimana harusnya? Mahasiswa sosiologi dengan masyarakat. Nah, ini bagaimana kalau bicara soal yang dulunya kan teman-teman sudah kalau hubungannya mahasiswa dengan masyarakat itu bagaimana harus peka, harus mampu beradaptasi. Kadang biasa juga ada sebagian masih istilahnya masih bingung kira-kira bagaimana ketika saya berada dalam ruang lingkup masyarakat. Saya harus memposisikan seperti apa. Nah, tapi ketika kita belajar itu bagaimana kita tahu memposisikan diri, bagaimana saya harus sifat pembawaannya saya di dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa. Saya tidak selalu sangkut pautkan dengan Himasos karena memang banyak Himasos berikan. Nah, kenapa saya bilang saya sangkut pautkan dengan Himasos? Himasos selalu ajar bagaimana kita menyatu dengan masyarakat. Himasos selalu ajar bagaimana kita mampu beradaptasi dengan masyarakat. Nah, mahasiswa itu harus lagi-lagi harus peka, harus mampu beradaptasi dalam ruang lingkup masyarakat. Karena dalam sosiologi itu objek yang harus kita lihat adalah masyarakat, bukan di lab atau apa, tapi di masyarakat. Nah, disinilah labnya kita di masyarakat. Kita tahu bagaimana situasi masyarakat saat ini. Kita lihat bagaimana. Oh, ternyata begini. Dan ketika itu kita sudah paham. Oh, harus apa yang kita lakukan ketika itu terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, minimal harus mampu menyatu dalam masyarakat. Karena sosiologi itu ruang belajarnya itu tidak bisa dipisahkan antara dengan masyarakat, karena itu sudah labnya sosiologi. Bukan di dalam ruangan, bukan bicara soal kayak kimia, tapi ketika kita di sosiologi harus mampu terjun di lapangan, harus mampu kita beradaptasi dengan masyarakat. Begitu, Kak. Oke, Herdi ini mahasiswa dari Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan di kecamatan apa? Kecamatan Totikum, Kak. Kecamatan Totikum, Desa Kemutokan. Herdi ini Kecamatan Totikum, Desa Kemutokan dari Banggai Kepulauan. Jadi anak-anak dari Banggai Kepulauan jangan kecil hati. Kita sudah punya banyak bukti bahwa sarjana sosiologi itu ada loh dari Banggai Kepulauan. Oke, terima kasih Herdi. Terima kasih sudah memberikan saran kepada mahasiswa baru. Mudah-mudahan dimengerti, mudah-mudahan dipahami, bisa diikuti langkah-langkahnya Herdi ini sampai bisa jadi sarjana sosiologi. Tidak lama-lama jadi sarjana sosiologi. Assalamualaikum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.